Ya Tuhan, kami mengucap syukur kalau hari ini kami boleh kembali bersatu ya Tuhan untuk beribadah, untuk mendengarkan perenungan firman-Mu ya Tuhan. Saat ini ya Tuhan, biarlah Roh Kudus-Mu yang hadir di dalam hati kami, biarlah Roh Kudus-Mu yang menolong kami untuk boleh mengerti ya Tuhan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Biar Engkau juga yang terus menuntun kami, merendahkan hati kami untuk boleh menerima kebenaran firman-Mu dan memampukan kami untuk boleh hidup di dalamnya. Terima kasih ya Tuhan, Kau juga yang pimpin hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, disilakan untuk duduk kembali. Shalom Bapak Ibu. Puji Tuhan, kalau hari ini kita boleh kembali berkumpul, kita sama-sama ingin kembali merenungkan firman Tuhan. Bapak Ibu, di dalam bulan ini, di dalam minggu yang keempat, kita sudah mengikuti satu series, yaitu Kitab Galatia Bapak Ibu. Kita sudah kembali diingatkan bagaimana melalui Kitab Galatia hanya ada satu Injil. Tidak ada Injil lain di luar daripada Injil Kristus. Dan Injil itu juga memiliki kuasa untuk mengubahkan kehidupan kita. Dan bukan hanya mengubahkan, tetapi juga membebaskan. Hari ini kita ingin sama-sama belajar bagaimana Injil itu kita harus hidupi. Dan bagaimana kita bisa hidup sesuai dengan Injil. Karena itu saya ingin mengajak kita sama-sama membuka Alkitab kita dari Galatia pasal yang kedua, ayat yang ke-11 sampai ke-21. Saya sudah tampilkan di depan, tapi kalau mungkin terlalu kecil, Bapak Ibu boleh membukanya di dalam Alkitab masing-masing atau di dalam HP masing-masing. Kita akan membacanya secara bergantian. Saya akan membacakan ayat yang ganjil, Bapak Ibu boleh membacakan ayat yang genap. Galatia 2, ayat yang ke-11 sampai ke-21. Saya akan membacakan yang ganjil, Bapak Ibu ayat yang genap. Ayat yang ke-11 berkata, "Tetapi waktu Kefas datang ke Antiokhia, aku berterang-terang menentangnya, sebab ia salah." Bapak Ibu, karena sebelum beberapa orang Kubus datang, ia makan sehidangan dengan saudara-saudara yang tidak bersunat, tetapi setelah mereka datang, ia mengundurkan diri dan menjauhi mereka karena takut akan saudara-saudara yang bersunat. Dan orang-orang Yahudi yang lain pun turut berlaku munafik dengan dia, sehingga Barnabas sendiri turut terseret oleh kemunafikan mereka. Tetapi waktu kulihat bahwa kelakuan mereka itu tidak sesuai dengan kebenaran Injil, aku berkata kepada Kefas di hadapan mereka semua, "Jika engkau seorang Yahudi, hidup secara kafir dan bukan secara Yahudi, bagaimana engkau dapat memaksa saudara-saudara yang tidak bersunat untuk hidup secara Yahudi? Menurut kelahiran kami adalah orang Yahudi dan bukan orang berdosa dari bangsa-bangsa lain. Kamu tahu bahwa tidak seorang pun dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat, tetapi hanya oleh karena iman dalam Kristus Yesus. Sebab itu kami pun telah percaya kepada Kristus Yesus, supaya kami dibenarkan oleh karena iman dalam Kristus dan bukan oleh karena melakukan hukum Taurat. Sebab tidak ada seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Tetapi jika kami sendiri, sementara kami berusaha untuk dibenarkan dalam Kristus, ternyata adalah orang-orang berdosa, apakah hal itu berarti bahwa Kristus adalah pelayan dosa? Sekali-kali tidak. Karena jikalau aku membangun kembali apa yang telah kurombak, aku menyatakan diriku sebagai pelanggar hukum Taurat. Sebab aku telah mati oleh hukum Taurat untuk hukum Taurat, supaya aku hidup untuk Allah, aku telah disalibkan dengan Kristus. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Aku tidak menolak kasih karunia Allah, sebab sekiranya ada kebenaran oleh hukum Taurat, maka sia-sialah kematian Kristus. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan kita, Bapak Ibu. Bapak Ibu, saya ingin bertanya hari ini. Ketika kita melihat teks yang kita sudah baca dengan tema kita hidup sesuai dengan Injil, ketika ada kata sesuai, lawannya berarti tidak sesuai, Bapak Ibu. Saya ingin bertanya, apakah kita pernah mengalami momen-momen di mana kita tahu melakukan apa yang benar,
Tetapi pada ujungnya kita melakukan hal yang salah. Pernahkah kita mengalami momen ini Bapak Ibu? Mungkin saya memikirkan ketika berada di pasar atau sedang belanja di warung waktu saya kecil Bapak Ibu. Misalkan kita sedang belanja. Ketika kita belanja, belanjaan kita 15.000. Kita kasih uang 50.000, kembaliannya harusnya 35. Ternyata keselip uang 5.000. Jadi kembaliannya 40. Bapak Ibu, di dalam hal ini kita tahu yang benar adalah mengembalikan 5.000. Kita jujur bahwa yang kita keluarkan tidak sesedikit itu. Kita mengeluarkan 15.000, ya kembaliannya harusnya 35 bukan 40. Tetapi pernahkah kita mengalami akhirnya sudahlah dia tidak tahu, kita ambil aja 5.000. Lumayan 5.000 itu bisa buat jajan Bapak Ibu. Zaman dulu 10 tahun lalu waktu saya masih SD 5.000 itu udah bisa beli makan berat Bapak Ibu. Sekarang ya jajanan-jajanan kecil begitu ya. Atau misalkan di dalam keluarga, kita tahu kita harus hidup penuh dengan kasih, saling mengasihi. Tetapi ketika ada hal-hal yang menyinggung di dalam keluarga, kita akhirnya mudah marah, kita meledak. Akhirnya kita mengeluarkan kata-kata yang tidak seharusnya kita katakan dan menyakiti keluarga kita. Bapak Ibu, inilah juga yang terjadi di dalam hidup Petrus yang kita baca tadi. Petrus tahu apa yang benar, tetapi ia tidak menghidupi atau melakukan apa yang benar. Maka itu kita bisa melihat bagaimana Paulus akhirnya menegur bahwa mereka hidup tidak sesuai dengan Injil. Bapak Ibu, bukan karena Petrus berhenti percaya pada Tuhan, tetapi karena ia sedang tidak hidup sejalan dengan Injil itu. Dan bukankah ini pergumulan kita sebagai anak Tuhan hari-hari ini? Kita tidak berhenti percaya pada Tuhan, kita tetap mengaku kita percaya, tetapi seringkali kita hidup tidak sesuai dengan apa yang kita percayai Bapak Ibu. Dan inilah masalah kita. Bahwa kita tahu Injil, kita mengalami Injil, tetapi kita sering lupa untuk menghidupinya di dalam hati dan tindakan kita. Karena itu, melalui Galatia 2 yang kita baca hari ini, kita akan sama-sama belajar dua kebenaran penting Bapak Ibu. Kita akan sama-sama belajar yang di bagian pertama, kita akan melihat bagaimana perjumpaan dengan Paulus dan Petrus menyingkapkan sebuah kebenaran di dalamnya, dan bagaimana di bagian yang kedua yang kita baca di ayat 15-21 menyatakan Injil yang sesungguhnya. Mari Bapak Ibu, kita akan sama-sama belajar yang pertama. Bagaimana perjumpaan Petrus dan Paulus ini menyatakan sebuah kebenaran. Bapak Ibu, apa sih yang terjadi di dalam hidupnya Petrus saat itu? Kalau kita melihat ceritanya kembali, di dalam Antioquia, ini sebuah gereja mula-mula Bapak Ibu, di sana ada sebuah kumpulan orang-orang percaya, tapi bukan orang-orang Yahudi. Dan di sana Petrus berjumpa dengan orang-orang non-Yahudi ini. Dan dikatakan mereka melakukan apa? Makan bersama. Bapak Ibu, kalau kita melihat bagaimana kehidupan Petrus, Petrus ini pernah mengalami hal yang serupa. Dulu, dia ini kan orang Yahudi ya Bapak Ibu, ya, sampai dia mati dia tetap orang Yahudi. Tetapi Bapak Ibu, dia pernah mengalami suatu kejadian Bapak Ibu. Kalau kita membaca kisah para rasul yang ke-10, kita melihat di sana, Petrus itu pernah mengalami penglihatan secara khusus. Untuk apa? Untuk memberitakan Injil kepada orang bukan Yahudi. Kepada Cornelius, yaitu orang Roma pada waktu itu Bapak Ibu. Memberitakan Injil waktu itu kepada orang yang bukan Yahudi, itu seperti sebuah kenajisan Bapak Ibu. Karena mereka ini dianggap orang-orang berdosa yang tidak layak dan tidak diselamatkan oleh Allah. Sehingga ketika seseorang itu memberitakan Injil kepada orang yang bukan Yahudi, itu sebuah pelanggaran yang berat bagi orang Yahudi Bapak Ibu. Tetapi di sana Petrus akhirnya mendapat penglihatan dari Tuhan, di mana ada sebuah karpet yang turun dari surga, penglihatan Bapak Ibu di dalam mimpinya. Di atas karpet itu penuh dengan makanan-makanan. Dan di sana Tuhan berkata, makanlah, sembelihlah. Tetapi Petrus berkata, tidak Tuhan, aku tidak makan apa yang najis. Tetapi Tuhan di sana menegur, tidak ada yang najis jika Allah mengatakan itu tidak najis. Bapak Ibu, karena itu akhirnya Petrus berani memberitakan Injil kepada Cornelius, keluarga orang Roma, dan keluarga ini bertobat.
Di sini kita melihat bahwa Petrus pernah mengalami Injil. Dia sudah diubahkan oleh Injil itu, dia sudah dibebaskan dari hukum Taurat, dan dia bisa memberitakan Injil itu kepada orang-orang yang bukan Yahudi. Maka itu dia juga di sini, di dalam Antiokhia, dia berani makan dengan orang-orang yang bukan Yahudi. Ketika seseorang makan bersama-sama, Bapak Ibu, itu artinya kamu adalah orang yang dekat. Kamu adalah saudaraku. Tetapi Bapak Ibu, ketika ada kalangan dari orang Yakobus, dikatakan, Petrus apa? Petrus takut. Dia takut, dia mengundurkan diri, dan tidak menganggap orang-orang yang baru ia makan bersama, Bapak Ibu. Bapak Ibu, kenapa Petrus sampai takut? Bukankah kalau kita melihat sebenarnya yang pasti orang-orang Yakobus ini bukan orang-orang murid-muridnya Yakobus. Kenapa? Karena kalau kita melihat di dalam 2 minggu lalu ataupun yang minggu lalu sudah kita bahas di dalam konteks ya Bapak Ibu, di dalam sidang di mana Paulus bertemu dengan rasul-rasul, di sana disebutkan ada Petrus, ada Yohanes, ada Yakobus, dan mereka sama-sama setuju dengan Injil yang diberitakan oleh Paulus, Bapak Ibu. Kita melihat bahwa mereka sudah berjabat tangan, mereka setuju bahwa Injil yang diberitakan adalah mengenai Kristus saja dan tidak ditambahkan apapun. Tetapi walaupun mengetahui hal ini, Petrus takut, Bapak Ibu. Petrus mengundurkan diri dan berlaku tidak sesuai dengan apa yang benar. Kenapa sampai ini menjadi hal yang penting, Bapak Ibu? Bapak Ibu, masalah yang dilihat oleh Paulus di dalam diri Petrus, ini bukan hanya masalah perilaku, masalah tindakan. Petrus yang tadinya makan dengan orang-orang non-Yahudi, jadi takut dan mengundurkan diri. Tanda kutip, ini sedang diskriminatif atau rasis begitu ya Bapak Ibu. Tapi bukan hanya masalah tindakannya yang tadinya melakukan A, jadi melakukan B. Tapi di sini Paulus ingin menekankan bahwa Petrus sedang memiliki masalah di dalam Injil, Bapak Ibu. Memiliki masalah yang jauh di dalam hati. Ketika Petrus yang tadinya makan, terus dia mengundurkan diri, Bapak Ibu, mungkin kita melihat ini hal yang sederhana dan tidak masalah. Tetapi secara tidak langsung, Petrus itu sedang berkata seperti ini, Bapak Ibu. Bahwa penerimaan Allah itu bergantung pada budaya, kepada rasmu, kepada tradisi yang kamu pegang, kepada ketaatanmu akan hukum Taurat. Bukan kepada kasih karunia. Dan ini yang menjadi masalah inti dan pusat daripada apa yang Petrus lakukan, Bapak Ibu. Menariknya, Paulus di sini tidak menegur tindakannya, Bapak Ibu. Paulus tidak menegur, Petrus, berhentilah tidak berlaku munafik. Berhentilah berlaku dari A menjadi B. Tidak Bapak Ibu, kamu harus makan dengan orang-orang non-Yahudi. Bukan itu yang Paulus tegur. Tetapi Paulus menegur jauh lebih dalam, Paulus menegur ke dalam hati Petrus, Bapak Ibu. Dia menegur hati Petrus yang sedang melenceng. Bapak Ibu, Paulus berkata, Petrus, kalau hidupmu diterima karena kamu melakukan hukum Taurat, maka orang-orang yang tidak melakukan hukum Taurat ini, mereka diselamatkan oleh apa? Ini yang dikatakan oleh Paulus ketika ia menegur Petrus di depan umum, Bapak Ibu. Di sini, Paulus sedang menegur hati Petrus yang bermasalah. Maka, ini menjadi sebuah kebenaran yang bisa kita pelajari Bapak Ibu. Ketika kita menegur seseorang, apa yang sedang kita tegur? Apakah hanya menegur perilakunya? Yang tentu perilaku di depan bisa berbeda, tetapi hatinya tetap sama Bapak Ibu. Seorang anak bisa perilakunya berbeda dari rajin, dari yang tidak rajin, tidak mau misalkan membereskan kasur, cuci piring, atau mengerjakan PR, tapi akhirnya dia rajin, tapi hatinya sama-sama Bapak Ibu, sama-sama apa? Ngedumel, sama-sama marah-marah di dalam hati, sama-sama berkata, mamaku menyebalkan, papaku menyebalkan, nyuruh-nyuruh aja. Hatinya sama, tapi perilakunya beda. Tetapi di sini kita melihat
bagaimana Paulus menegur ke dalam hati Petrus. Bapak Ibu, ketika Paulus menegur Petrus, Paulus itu berkata, hidupmu sedang tidak sesuai dengan Injil. Menariknya, kata yang dipakai di sini itu adalah ortopodeo, Bapak Ibu. Kita sudah belajar orto-orto ya Bapak Ibu. Orto artinya apa? Ada yang masih ingat? Orto adalah sebuah garis lurus. Ketika kita kemarin berbicara tentang ortopedi, Bapak Ibu ya misalkan, ortopedi, pedi itu kan sendi. Kalau sendinya tidak lurus, makanya perlu ke ortopedi untuk dibenerin supaya lurus kembali. Ketika misalkan berbicara tentang ortodoksi, doksi itu kepercayaan, pengakuan. Pengakuan kita harus lurus kembali. Kita sudah berbicara tentang orto-orto ya Bapak Ibu. Di sini kita belajar satu orto lagi Bapak Ibu, yaitu ortopodeo. Podeo itu adalah berjalan dan orto itu tadi sebuah kelurusan. Maka di sini Paulus sedang menegur Petrus bahwa dia sedang hidup tidak sejalan dengan Injil. Kebenaran apa yang bisa kita dapatkan Bapak Ibu? Bahwa Injil itu bukan hanya titik perjumpaan kita dengan Tuhan di mana kita diselamatkan, tetapi juga sebuah garis lurus yang menuntun kehidupan kita Bapak Ibu. Maka Injil itu tidak hanya berlaku untuk orang-orang yang baru bertobat, tetapi kita yang sudah menjadi pengikut Kristus mungkin berpuluh-puluh tahun, Injil itu juga menjadi sebuah garis lurus yang menuntun kehidupan kita Bapak Ibu. Maka kita sebagai orang Kristen ataupun orang yang baru percaya sama-sama membutuhkan Injil Bapak Ibu. Nah, maka ketika kita sedang hidup tidak lurus dengan Injil, kita sedang berlaku munafik Bapak Ibu. Dan kemunafikan itu terjadi, ketidaklurusan itu terjadi ketika kita lupa dengan Injil. Petrus bukan berhenti percaya, tetapi Petrus lupa sama Injil. Dia melupakan penerimaan yang sudah ia terima dari Allah, dia menggantikan penerimaan Tuhan dengan penerimaan dari manusia. Dia melupakan nilai yang sudah Allah berikan bagi dirinya dan ia gantikan dengan nilai daripada orang-orang. Inilah yang terjadi Bapak Ibu ketika kita melupakan Injil yang kita sudah terima Bapak Ibu. Tetapi mari kita kembali, kita mengingat kembali bahwa penerimaan kita sudah pasti di dalam Kristus. Bahwa nilai yang tertinggi Tuhan berikan kepada kita itu diberikan oleh salib Bapak Ibu. Bapak Ibu ketika kita lupa Injil, mungkin kita bisa berlaku munafik Bapak Ibu. Di dalam kehidupan kita sebagai suami atau istri. Mungkin ketika kita lupa, kita menjadi suami yang terlihat lembut, penuh kasih di dalam keluarga, di depan jemaat, di depan gereja Bapak Ibu, di dalam lingkungan orang-orang Kristen. Tetapi begitu kembali ke rumah, mulailah di sana keluar kata-kata kasar, hati yang marah-marah, cuek, mendendam. Itu bisa terjadi Bapak Ibu. Atau kita saat ini sebagai pemuda dan remaja yang hadir Bapak Ibu. Ketika kita lupa dengan Injil yang sudah menerima kita menjadi orang yang bahkan bisa memakai ayat-ayat Alkitab pun untuk mendapatkan popularitas, mendapatkan validasi dari orang lain. Di dalam pekerjaan Bapak Ibu, kita bisa mengaku beriman, kita membawa nama Tuhan di dalam lingkungan kerja kita, tetapi ketika kita kepepet, ketika kita butuh uang, kita melakukan apa? Markup, kita memanipulasi data-data yang ada supaya cuannya makin besar. Kita menerima suap atau sogokan Bapak Ibu. Bukankah ini bisa terjadi dalam kehidupan kita? Maka mari kita merefleksikan sejenak Bapak Ibu. Apakah kehidupan kita saat ini sedang berbeda antara di depan orang-orang Kristen dengan ketika kita berada di luar lingkungan Kristen? Kita perlu mempertanyakan itu Bapak Ibu. Tetapi ketika Injil itu menegur kita, Injil itu membuka kemunafikan hati kita, seperti ketika Paulus menegur Petrus, mungkin kita lihat, Paulus parah sekali ya, menegur di depan umum, mempermalukan Petrus. Tidak Bapak Ibu, Injil itu tidak mempermalukan kita, tetapi ingin memulihkan kita untuk kembali kepada kasih karunia daripada Allah itu.
Setelah menyingkapkan kemunafikan Petrus, maka Paulus kemudian menjelaskan inti masalah bahwa Petrus lupa dasar Injil itu sendiri, Bapak Ibu. Karena begitu kita lupa, kita sudah dibenarkan oleh iman, maka kita mulai mengganti dengan pembenaran diri, Bapak Ibu. Mari kita melihat bagaimana Paulus menegaskan inti Injil di dalam bagian ini. Kita akan belajar bagaimana Paulus menegaskan Injil yang sesungguhnya, Bapak Ibu. Mari kita membaca ayat ini bersama-sama. 1, 2, 3. Kamu tahu bahwa tidak seorang pun dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat, tetapi hanya oleh karena iman dalam Kristus Yesus. Kalau kita membaca ayat 16, Bapak Ibu, di sana ada 3 kali penekanan kata dibenarkan. Kalau kita tahu, di dalam zaman dulu kan kertas terbatas, Bapak Ibu. Jadi setiap kata itu memiliki makna dan penekanan yang penting. Ketika kata itu diulang-ulang sampai 3 kali, kita tahu ini adalah sebuah hal yang sangat penting. Bapak Ibu, ketika berbicara soal dibenarkan atau righteousness, Bapak Ibu, dibenarkan atau pembenaran ini selalu berkaitan dengan sebuah relasi atau sebuah hubungan. Di dalam hal ini, ketika kita dibenarkan, ini memiliki arti menjadi benar terhadap seseorang, Bapak Ibu. Tentu, kita juga memiliki rasa atau sense akan kebenaran ini. Kita ingin tentu memiliki relasi yang benar terhadap antara suami dengan istri. Betul, Bapak Ibu? Ketika kita memiliki pasangan, kita ingin suami kita dan istri kita tentu memiliki hubungan yang benar, yaitu setia satu sama lain. Kita tidak senang kalau suami atau istri kita setia pada orang lain, Bapak Ibu. Atau ketika anak sebagai anak dengan orang tua. Sebagai anak, tentu kita tidak senang ketika melihat orang tua kita lebih menganggap orang lain, memperhatikan orang lain daripada kita sendiri. Menganggap orang lain sebagai anaknya dan kita tidak dianggap. Ini kan ada sebuah relasi yang tidak benar, betul Bapak Ibu? Kita menginginkan relasi yang benar, relasi yang baik. Dan inilah kita juga sebagai ciptaan dengan Allah kita, Bapak Ibu. Kita diciptakan dengan relasi yang benar dengan Allah kita. Ketika kita menjadi ciptaan, kita memiliki relasi yang benar, relasi yang baik dengan Allah kita. Tetapi Roma 3 ayat 23-24 berkata, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah atau kebenaran Allah. Karena di ayat selanjutnya Bapak Ibu, kehilangan kemuliaan ini disamakan dengan dibenarkan dengan cuma-cuma Bapak Ibu. Disejajarkan dengan dibenarkan. Artinya kita dapat melihat bagaimana ketika kita telah berbuat dosa, ketika kejadian Adam dan Hawa itu jatuh di dalam dosa, kita telah kehilangan kebenaran dengan Allah kita. Dan ketika relasi kita dengan Allah tidak benar, maka kita mulai mengganti kebenaran ini dengan pembenaran-pembenaran yang ada. Kita mulai mencari penerimaan-penerimaan daripada orang lain di sekitar kita. Misalkan Bapak Ibu, sebagai seorang yang muda, akhirnya ketika kita lupa bahwa kita sudah diterima oleh Allah, kita sudah dikatakan yang dulunya sungguh amat baik, kamu berharga, bahkan kamu memiliki gambar dan rupa Allah, tetapi kita kehilangan semua itu. Akhirnya kita mencari penerimaan dan keberhargaan itu melalui apa? Melalui popularitas, disukai oleh banyak orang, pujian-pujian ketika kita melayani, atau bahkan di dalam karir kita bisa berkata, wah iya ya, kalau aku membandingkan diriku dengan rekan kerjaku yang bukan orang Kristen, kayaknya aku kan punya Tuhan ya. Tuhan pasti memberkati aku kalau aku lebih rajin, aku lebih jujur. Tuhan pasti membuat aku berhasil. Akhirnya kita memakai penerimaan-penerimaan standar keberhasilan itu Bapak Ibu bukan dari Allah kita, tetapi melalui manusia di sekitar kita. Bahkan ini juga terjadi di dalam gereja Bapak Ibu. Kita selalu dapat melihat 2 ekstrim di dalam orang hidup sebagai anak Tuhan, yaitu menjadi yang legalis
ataupun menjadi yang liberal, Bapak Ibu. Ketika kita melihat kenapa seseorang bisa sangat senang dengan hukum, senang dengan ketaatan, Bapak Ibu, karena kita berpikir bahwa semakin kita taat, semakin kita baik di hadapan Tuhan, Tuhan akan menerima saya. Tetapi sebaliknya ketika orang itu tidak ingin dituntut, dia capek dengan yang namanya tidak ada penerimaan, tidak ada yang namanya aku harus melakukan sesuatu, aku harus melakukan ini dan itu supaya aku diterima. Udahlah, nggak usah ada yang namanya aturan. Akhirnya kita melihat Bapak Ibu, bagaimana di dalam kedua hal ini pun, di dalam agama pun, kita manusia berdosa seringkali berusaha membenarkan diri dan berusaha untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Kita berusaha untuk melakukan hal-hal apapun itu untuk keselamatan diri kita sendiri. Dan inilah yang hilang Bapak Ibu. Sebuah keyakinan, keinginan untuk selalu dikatakan, kamu sudah baik kok, kamu sudah berharga dan kamu diterima. Hanya dari Allah sajalah kita dapat mendapatkan semua hal itu. Tetapi ketika kita relasinya tidak benar di hadapan Allah, maka kita kehilangan semuanya Bapak Ibu. Dan kita terus mencari-cari melalui manusia di sekitar kita. Tetapi Bapak Ibu, kabar baiknya, inilah inti iman kita. Inti daripada iman kekristenan yang kita percaya. Bahwa kita dibenarkan oleh Allah, bukan oleh perbuatan kita. Bapak Ibu, kita diterima bukan karena kita taat, tetapi karena Kristus sudah taat bagi kita Bapak Ibu. Kita diselamatkan bukan karena kita hidupnya sempurna, tetapi karena Kristus menjalani hidup yang sempurna untuk menggantikan kita Bapak Ibu. Bapak Ibu berbicara mengenai kebenaran oleh Allah, ini seperti ibaratnya Bapak Ibu. Kita sebagai seorang manusia itu memiliki rapot yang merah Bapak Ibu. Hal apapun yang kita lakukan tentu kejahatan itu merah nilainya ya Bapak Ibu. Hal-hal yang tidak baik merah. Tetapi hal baik pun ketika dilakukan hanya untuk diri kita sendiri, itu juga nilainya merah di hadapan Tuhan Bapak Ibu. Kita yang hidupnya ini semua nilainya merah, kemudian datanglah Kristus di dalam kehidupan kita Bapak Ibu. Kristus yang nilai rapotnya 100 semua. Karena dia menjalani hidup yang tidak berdosa, dia mentaati, menyempurnakan hukum Taurat, nilai rapotnya 100 Bapak Ibu. Dan ketika kita berjumpa dengan Kristus, Kristus mengambil rapot kita dan menukarnya dengan rapotnya Bapak Ibu. Bapak Ibu ketika berbicara soal dibenarkan, ini bukan hanya dosa kita yang diambil dan diampuni oleh Tuhan, tetapi semua hal yang dilakukan oleh Kristus ketika ia hidup menjadi manusia, itu diberikan kepada kita sehingga kita dapat dikatakan benar. Kristus tidak membenarkan kesalahan kita Bapak Ibu. Bukan berarti waktu kita berbohong, iya gak apa-apa, aku ampuni kok, kamu boleh berbohong terus. Tidak Bapak Ibu. Tetapi dia menggantikan, dia hidup tanpa pernah melakukan dosa, dan dia memberikan kehidupannya itu bagi kita. Sehingga kita dapat dikatakan sebagai orang yang benar Bapak Ibu. Dan ini bukan hasil usaha kita, tetapi ini adalah anugerah dari Tuhan. Dan maka di dalam rencana penebusan, Kristus datang untuk mengakhiri upaya manusia mencari keselamatan dirinya sendiri Bapak Ibu. Maka kita mati terhadap hukum itu supaya kita bisa hidup bagi Allah kita. Maka hidup sesuai dengan Injil berarti berhenti dari upaya menyelamatkan diri dan percaya penuh kepada karya Kristus Bapak Ibu. Bapak Ibu, Paulus menolak setiap bentuk kepercayaan diri dalam perbuatan baik ataupun tradisi. Tetapi hanya berkata bahwa keselamatan itu adalah anugerah yang kita terima melalui iman. Bukan usaha kita untuk mendapatkan penerimaan Allah. Maka hari ini saya ingin bertanya, seberapa sering kita merasa lebih rohani ketika kita sudah saat teduh, ketika kita sudah datang ke gereja, atau kita merasa jauh dengan Tuhan ketika kita lupa saat teduh, kita lupa baca firman Tuhan. Bapak Ibu mungkin selama ini kita hidup hanya berdasarkan
tindakan-tindakan perilaku yang rohani untuk merasa dekat dengan Allah. Padahal Allah sudah menerima kita bukan karena kita berbuat baik. Dan inilah Bapak Ibu, hidup sesuai dengan Injil. Berarti berhenti mengukur diri kita dari performa rohani kita. Dari hal-hal yang spiritual Bapak Ibu. Dari tindakan-tindakan disiplin rohani kita. Itu bukan standar keselamatan kita. Dan ketika kita tahu nilai diri kita sudah diberikan ketika Kristus mati di atas kayu salib, maka kita bisa mulai beristirahat di dalam anugerah Kristus. Bapak Ibu, namun Injil tidak hanya berhenti dengan kita dibenarkan, Injil tidak hanya berhenti dosa kita dihapuskan, tetapi juga memampukan kita untuk hidup dengan kudus Bapak Ibu. Dan inilah penjelasan Paulus berikutnya. Mari kita baca bersama-sama Bapak Ibu. 1, 2, 3. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Bapak Ibu, ini bukanlah sebuah bahasa simbolik Bapak Ibu. Ini sebuah realitas bahwa ketika kita percaya kepada Kristus, kita dipersatukan dengan Dia. Kita berdosa. Kita perlu mati atas dosa-dosa kita. Maka Bapak Ibu, Kristus itu juga ikut mati dan kita juga ikut mati di dalam Kristus. Tetapi ketika kita percaya kepada Kristus, kita juga ikut dibangkitkan di dalam kebangkitannya Bapak Ibu. Sehingga kita memiliki kehidupan di dalam Kristus. Maka Bapak Ibu, kalau kita sadar bahwa kita mati bersama-sama dengan Kristus di dalam hukum Taurat, dan kita hidup karena kebenaran yang sudah Yesus lakukan buat kita, maka artinya Bapak Ibu, kita bukan lagi pusat dari hidup ini, tetapi Kristus yang menjadi pusatnya Bapak Ibu. Dan ketika Kristus menjadi pusat di dalam kehidupan kita, maka Bapak Ibu, kita memiliki yang namanya kebebasan yang sejati. Bahwa tidak lagi kita diperbudak oleh ambisi-ambisi, oleh rasa-rasa takut atau penilaian dari orang lain. Dan ketika Kristus yang menjadi pusatnya Bapak Ibu, anugerah itu menjadi pusat daripada motivasi hati kita. Ketaatan adalah hal yang baik, disiplin rohani adalah hal yang baik, pelayanan adalah hal yang baik, pengorbanan adalah hal yang baik Bapak Ibu. Tetapi bukan itu yang menjadi pusatnya. Tetapi ketika kita di dalam Kristus, kita bisa taat, kita bisa melayani, kita bisa berkorban bagi Tuhan karena kita bersyukur atas anugerah Tuhan Bapak Ibu. Dan tidak lagi menjadikan hal-hal itu sebagai tuntutan yang menyelamatkan kita. Dan ketika Kristus menjadi pusat di dalam kehidupan kita, maka Bapak Ibu, hidup kita menjadi cerminan Kristus. Dunia akan melihat Kristus melalui cara kita berbicara, melalui cara kita bekerja, melalui cara kita mengampuni dan mengasihi. Dan inilah Bapak Ibu, hidup sesuai dengan Injil. Bukan lagi aku sendiri yang hidup, tetapi Kristus yang hidup di dalamku. Dan hidup yang kuhidupi sekarang adalah hidup oleh iman di dalam Anak Allah yang mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Bapak Ibu, dari semua ini kita belajar bahwa hidup sesuai dengan Injil bukanlah usaha kita, bukanlah usaha manusia untuk menjadi lebih baik di hadapan Allah, tetapi hasil dari kasih karunia yang bekerja dari dalam keluar Bapak Ibu. Bapak Ibu, kesimpulannya, kita hari ini sama-sama belajar bahwa Injil itu bukan hanya untuk orang-orang yang baru bertobat, tetapi Injil juga adalah jalan kehidupan kita yang menuntun kita sebagai orang-orang percaya. Bapak Ibu, ketika kita lupa Injil, kita dapat berlaku munafik. Tetapi kembalilah kepada Injil. Dan hidup sesuai dengan Injil berarti, sekali lagi kita berhenti dari upaya untuk menyelamatkan diri kita, tapi kita kembali percaya bahwa kita sudah diselamatkan oleh karya Kristus dan itu cukup. Hidup sesuai dengan Injil berarti berhenti mengukur diri kita
dari apa yang kita lakukan, tetapi kita mulai beristirahat di dalam kasih karunia Kristus Bapak Ibu. Dan hidup sesuai dengan Injil berarti bukan lagi aku yang hidup, tetapi Kristus yang hidup di dalam aku. Bukankah ini hal yang luar biasa Bapak Ibu? Ketika Injil itu bukan hanya menjadi kabar baik di masa lalu kita, tetapi menjadi kuasa untuk kita hidup hari ini. Bapak Ibu, Paulus menutup dengan kata-kata yang indah. Aku tidak menolak kasih karunia Allah, sebab sekiranya ada kebenaran oleh hukum Taurat, maka sia-sialah kematian Kristus. Kalau kita bisa menyelamatkan diri kita sendiri, maka salib tidak perlu terjadi Bapak Ibu. Kristus tidak perlu datang sebagai manusia dan mati untuk kita. Tetapi salib terjadi. Salib nyata Bapak Ibu. Berarti kasih karunia, anugerah itu juga nyata di dalam hidup setiap kita. Dan kasih karunia itu cukup di dalam hidup kita. Kita tidak perlu mencari apapun lagi di luar Kristus. Kita tahu kita sudah diterima, kita dihargai, dan kita diselamatkan di dalam Kristus Bapak Ibu. Karena itu, mari kita membaca bagian ini bersama-sama Bapak Ibu. Kita membaca, kita katakan karena Injil kita membaca yang pertama, karena Injil kita membaca yang kedua, dan begitu yang ketiga. Mari Bapak Ibu, 1, 2, 3. Karena Injil kita tidak perlu lagi hidup untuk diterima manusia, sebab Allah sudah menerima kita di dalam Kristus. Karena Injil kita tidak perlu lagi membenarkan diri, sebab Kristus sudah membenarkan kita melalui kayu salib. Dan karena Injil kita tidak lagi hidup untuk diri kita sendiri, sebab Kristus kini hidup di dalam kita. Amin Bapak Ibu. Biarlah Kristus yang hidup di dalam kita hari ini menolong kita terus untuk menjalani kehidup ini semakin memandang keindahan daripada apa yang Kristus lakukan buat kita. Amin. Mari kita tundukkan kepala kita kembali berdoa kepada Tuhan. Tuhan, kami sungguh mengucap syukur untuk kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Tuhan, terima kasih untuk Injil-Mu yang Engkau beritakan di dalam hidup kami ya Tuhan. Injil yang menyatakan bahwa kami sudah diterima, kami sudah dibenarkan, dan kami telah diselamatkan. Bukan oleh usaha kami ya Tuhan, bukan oleh perbuatan kami yang tidak ada habisnya ya Tuhan, tetapi karena anugerah dan kasih-Mu dalam hidup kami. Semua sudah Tuhan kerjakan di atas kayu salib, dan itu cukup bagi kami untuk hidup hari ini. Bahkan Tuhan, Engkau hidup di dalam kami hari ini. Dan biarlah ya Tuhan, hidup-Mu yang ada di dalam kami terus terpancar di dalam hati kami. Biarlah Engkau yang mengingatkan kami ketika kami sudah mulai tidak lurus, ketika kami mulai melenceng. Engkau yang ingatkan kami untuk kembali kepada kasih karunia yang menerima kami. Terima kasih Tuhan, biarlah terus Engkau yang memampukan kami untuk boleh hidup sesuai dengan Injil-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah menyelamatkan kami berdoa. Amin.